Kok bisa gitu ada anak umur 13 tahun yang berani untuk commit kill her friend? So, let's talk about Adolescence Netflix. Police! You're making a big mistake. Accused. It's crazy what your brain tells you to do when you're a kid. Hai film lovers, welcome back again with me Ali dari Film Lovers Indonesia. Dan untuk di video kali ini agak beda, gue hanya fokus ingin ngebahas dari complex story idea about si Jamie Miller in the series Adolescence. Kalian juga yang udah nonton pasti bertanya-tanya gitu, apakah emang Jamie sebenarnya tuh ngebunuh atau enggak, kan kita nggak ada yang tahu juga gitu kan di film ini. Walaupun maksud gue udah jelas gitu, tapi kitanya aja yang menyangkal apakah emang bener gitu terjadi ngebunuh atau enggak. So in this video I wanna break down ya about si Jamie yang kenapa sih bisa ngebunuh gitu ya, untuk komit padahal dia tuh anak yang baik-baik aja, terus juga bapak ibunya juga normal-normal aja gitu kan. Untuk nge-breakdown why-nya atau motif dari si Jamie ini, gue bakal ngejelasin dari 4 scenes yang ada di series Adolescence ini. Seperti yang kita tahu gitu, ada 4 episodes di series ini. Yang pertama itu adalah soal si Jamie, penangkapan si Jamie di rumahnya, yang kita bikin jadi curious gitu atau penasaran banget, emang iya apa? Emang bener nggak sih si Jamie ini melakukan salah? Itu di episode 1, dimana point of view-nya tuh kebanyakan dari polisi, dari pengacara gitu, dibanding dari si Jamie dan keluarganya, jadi cuman sedikit aja. Terus kita masuk ke episode 2, di mana kita lihat tuh lingkungan sekolahnya. Jadi kita dapat point of view dari lingkungan sekolahnya si Jamie. Ceritanya gitu dibawa dari point of view polisi, si inspektur itu yang pada nanya-nanya ke lingkungan sekolah. Dan di sini jelas banget kita bisa lihat bahwa lingkungan sekolahnya yang emang agak lain. Terus untuk ke episode yang ketiganya, di sini kita lihat gitu ada wawancara intens dari si Jamie dengan psikolog yang dikirim oleh si judges-nya gitu, dari hakim gitu ya, yang dimana bertugas untuk independen banget, berbeda dengan psikolog-psikolog sebelumnya. Jadi di sini kita nggak bisa lihat opini dari psikolognya, cuman semata-mata pengen tahu dari ceritanya si Jamie aja. Dan untuk yang terakhir last episode itu menjelaskan bahwa point of view dari keluarganya gitu, terutama dari sang ayahnya. Dan di sini cukup banget ya, dimana untuk ngejawab gitu why-nya atau motif dari si Jamie kok bisa ngelakukan tindakan yang keji seperti itu gitu terhadap teman sendiri. So tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke ending explain. It's crazy what your brain tells you to do when you're a kid. So, kita langsung aja bahas dari episode yang pertamanya, di mana point of view dari polisinya gitu ya, di mana si inspektur siapa, sorry banget gue di sini lupa gitu nama-nama karakternya, tapi mudah-mudahan nggak mengurangi gitu penjelasan gue ke kalian semua. Jadi kita lihat banget gitu point of view dari polisi yang tahu-tahu ngegerebek gitu rumahnya si Jamie, yang kita bahkan nggak tahu juga ternyata pelakunya anak kecil gitu. Dan yang bikin kerennya lagi bahwa series ini tuh diambil secara one shot ya, di mana pengambilan gambarnya, semua video itu dengan sekali ambil aja shot aja dari awal sampai habis. Ini bikin keren banget, dan bahkan kayak emang awalnya gue boring gitu di pas dia si Jamie dibawa di mobil gitu kan. Ini nggak di-cut aja langsung ke tempat polisinya gitu. Ternyata emang ya one shot gitu, terus-terusan dilempar lagi ke karakter lain, dan karakter lain ini bang keren banget. Dan di sini kita bisa lihat banget bahwa point of view dari polisi itu emang bener nggak main-main gitu soal Jamie. Karena kalian bisa lihat sendiri dari pas geruduk rumahnya gitu kan, berpakaian lengkap seperti yang dijelasin oleh bapaknya, bawa alat senjata yang lengkap dan sebagainya, karena emang mau nangkep pembunuh aja gitu. Dan bener aja dibawa, diinterogasi, dilakukan secara prosedural gitu ya, dijelaskan secara gitu prosedur hukumnya, apakah mau pakai pengacara gratis gitu yang disediakan. Dan gue bahkan ngerasa di episode 1 ini tuh gue kayak ngeliat kasus asli gitu, kasus pembunuhan asli. Jadi gue agak melek gitu sama dunia hukum di sini gitu kan, kayak emang step by step dari gerebeknya dimasukin ke polisinya, terus dicek-cek semuanya, difoto, dan bahkan menggunakan jasa pengacara sekalipun. Ini bener-bener detail banget. Dan secara perlahan kita masuk ke sesi interogasinya si Jamie gitu ya, bener-bener kita dibuat, wah gila, emang kebuka banget di situ, kayak emang patahnya twistnya gitu, bahwa sebenarnya nggak twist juga gitu, kayak gue ketipu juga, tapi emang ini ternyata si Jamie beneran ngelakuin itu karena udah ada bukti CCTV yang jelas, udah ada bukti bahwa jamnya dia bener keluar di saat jam itu, dan juga emang ada pisaunya di mana gitu. Tapi yang missing di sini adalah pisaunya itu ya, atau knife-nya tuh nggak ada di TKP gitu kan. Dan di sini episode 1 berakhir, gue langsung ngerasa, wah ini pasti bohong kan, ini pasti tuduhan gitu. Tapi
gue nggak tahu gitu kan, karena mungkin gue kayak berasumsi ini bukan Jamie, ini pasti ada anak lain gitu ya yang lakuin atau gimana. Gue dengan otak gue gitu masih ngebela, nggak percaya gitu si Jamie anak yang gue liat polos-polos aja gitu. Bahkan dia ada scene ngompol juga pas digeruduk gitu, tapi ternyata ngelakuin hal yang sekeji itu gitu kan. Jadi ini point of view dari episode 1 yang kayak polisi tuh emang udah nggak main-main gitu sama si Jamie, dan kayak emang serius aja, apalagi buktinya kuat. Bahkan pengacara juga kaget di sana karena nggak tahu buktinya. Dan ini salah satu penyumbang fakta terbesar di film ini bahwa si Jamie adalah pembunuhnya. And move on to the second episode gitu, yang dimana point of view-nya dilempar ke sekolahan walaupun dibawa oleh polisinya gitu, tapi kita ngelihat jelas banget bahwa lingkungan sekolah ini tuh menyumbang banyaknya pikiran, tindakan ataupun pengaruh terhadap si Jamie gitu ya. Di sini gue juga kalau nggak salah yang ngelihat bahwa si di awal episode ini sampai ke akhir episode bahwa polisinya tuh kayak ngenegasin gitu. Awalnya nggak percaya kalau ini tuh sekolahnya bau gitu, kayak bau apa, terus juga kayak asing gitu, dan terakhir di episode ini tuh dijelasin emang sekolahnya bau gitu, nggak nyaman gitu ya. Akhirnya bener gitu, karena lingkungan di sini tuh bener-bener diliatin banyaknya adegan pembulian dari anak-anaknya. Guru juga banyak teriak-teriak dan banyak tindakan-tindakan lain yang emang agak lain gitu ya, pastinya kalian tahu. Dan di situ gue kayak mengasumsikan kembali bahwa si Jamie tuh bukan ngelakuin lagi karena ada si Ryan yang mirip gitu, orangnya mirip, dan dia juga emang kabur suspicious gitu. Nah, mungkin karena emang dia pelakunya, dan tapi ternyata si Ryan cuma ngasih pisaunya aja gitu. Dia bukan pelakunya, cuma ngasih pisaunya aja. Di sini juga akhirnya dia terseret ke kasusnya si Jamie. Dan untuk episode 2 ini point of view di sekolah ini bener-bener kayak ya udah ya, pasti kan emang bergantung banget sama pertumbuhan anak juga di lingkungan sekolah, emang menyumbang juga gitu besar terhadap perilaku tindakan si anak ini gitu kan. And move on to the next episode 3, dimana episode ketiga ini tuh yang kayak bikin gua suka banget gitu ya, makin suka banget dan makin ngerasa seru banget sama Adolescence ini, karena emang episode di sini menurut gue yang paling krusial gitu untuk mengetahui isi otak atau pikirannya si Jamie gitu kan. Ya of course kita kan pengen tahu banget apakah Jamie ngelakuin ini atau enggak gitu ya. Dihadirlah episode 3 ini yang bener-bener kayak intens banget dari wawancara si psikolog yang dikirim oleh hakim gitu, yang emang bersifatnya independen banget. Bahkan gue mengharap banget ada one line atau two line gitu ya, emang pendapat opininya dari si psikolog ini yang bilang kayak, apa sih lu Jamie, atau mungkin iya gue suka sama lo, atau dia ngejawab apa gimana gitu ya, sedikit aja satu kata atau dua kata tapi bener-bener nggak ada gitu. Di sini emang dia profesional banget, independen banget, nggak mau jawab selain emang bukan kerjaan dia gitu. Dan jujur point of view dari awal ini si psikolog yang kayak emang ngerasanya masih fresh gitu ya, tapi di akhir episode ini dia bener-bener stres, kayak emang kaget banget ngelihat otak anak ini yang udah kompleks banget gitu, banyak dari peran ataupun tindakan pengaruh yang membuat si Jamie ini menjadi like a monster gitu, yang berani gitu untuk killing his friend-nya gitu. Ini bener-bener emang kompleks banget, makanya gue kasih judul video ini tuh kompleks gitu ya, emang kayak kompleks banget gitu. Bahkan gue juga kalau mau detailin satu-satu aspek-aspeknya ini bakal jadi video yang panjang, so kita bikin persingkat aja gitu ya. Dan di sini pokoknya jelas banget kalau lu pengen tahu gitu episode 3 ini bener-bener detail banget ya. Gue kasih highlightnya aja, mungkin dari awalnya si Jamie yang kayak nggak mau mengungkapkannya gitu perasaan terhadap perempuan, tapi di sini jelas banget yang awalnya cuma pengen jadi hero buat si Katie karena si Katie kan lagi terbully gitu karena fotonya tersebar, dia pengen jadi sosok hero tapi gagal gitu ternyata. Dan di sini dia dicampakkan dan mungkin agak karena dia punya sifat temperamental dan akhirnya membludak gitu dan sebagainya. Bahkan divalidasi lagi bahwa si Jamie tuh suka gitu sama si psikolognya, karena emang di sini kebetulan banget gitu postur dari si psikolog ini emang mirip banget dengan Katie gitu ya. Sorry about the chest-nya gitu. Ya I mean about her body gitu ya. Di episode ini tuh gue bahkan takut sendiri gitu, nggak mampu mendengar kenyataan gitu yang mana emang beredar juga di kehidupan kita sekarang, bahwa anak-anak tuh emang udah setahu itu gitu soal seksualnya gitu, lawan seksualnya dan sebagainya. Pikiran-pikiran mereka ini bener-bener jadi satu ini ya, cerminan buat kita sebagai orang dewasa yang mengingatkan terhadap anak-anak di sekitar kita. And move on to the last episode ya, episode 4, dimana kita lihat bahwa ada point of view dari keluarganya ya, terutama dari ayahnya. Ya di sini tuh gue bingung gitu, kenapa point of view tuh dilempar ke keluarga gitu kan, yang mana gue lagi kepo banget sama si Jamie gitu, apakah emang dia ngelakuin atau enggak. Tapi awal-awal gitu nonton cuman kayak emang si bapaknya yang kesel gitu karena dibully oleh neighbornya gitu, tetangga-tangganya mungkin secara, atau anak-anak aja yang nulisin itu ya cabul dan sebagainya. Dan akhirnya di sini jelas gitu bahwa
pertama gitu diliatin bahwa sifat temperamental dari si ayahnya, hingga kemudian si ayahnya tuh pengen banget nyairin suasana gitu, dibawa keluarganya ke tempat ya toko bangunan gitu buat beli cat untuk ngebetulin si mobilnya, tapi malah ketemu sama pelaku yang nyoret-nyoretnya, akhirnya jadi temperamental lagi di sana sampai catnya dibongkar dan dibuang dan dilemparin ke mobilnya aja, jadi kayak emang berantakan banget gitu. Jelas banget bahwa kita ngelihat bahwa sifat ayahnya yang temperamental gitu, yang dikit-dikit marahnya membludak gitu, nggak tahu kondisi situasi langsung aja gitu marah. Dan dia juga ngejelasin gitu di episode ini bahwa dulu juga sering dikasarin sama ayahnya yang dulu gitu, sering dicambuk gitu, sering dipecut dan sebagainya. Dia berjuang banget untuk ngelakuin yang terbaik terhadap anaknya yang sekarang si Jamie nggak bakal ngelakuin hal itu. Dia terbukti emang bener gitu, nggak pernah ngelakuin kekerasan terhadap anaknya, tapi ternyata kebobolan juga dari ini ya, internet gitu. Dimana kita lihat gitu kamar si Jamie yang awalnya emang kayak cuma tempat tidur, tapi tiap malam ternyata emaknya selalu ngelihat bahwa lampunya Jamie tuh nyala sampai pagi gitu ya. Di sini karena awalnya si Jamie cuma minta komputer baru gitu dibeliin, tapi ayahnya sama mamanya nggak bisa mantau gitu, nggak bisa mantau terus apa yang dilakuin Jamie. Jadi emang kayak terbukti aja salah satu internet yang pengaruh internetnya gitu, bahwa si Jamie punya Instagram buat ngikutin model-model cewek cantik di sana, dan mungkin banyak lagi yang dia jelajahi di internet sampai ngerusak otaknya gitu. So kesimpulan dari kompleks story gitu ya buat si Jamie dari 4 episode ini gitulah, dimana point of view polisi yang bener-bener nggak ngeremehin lawannya gitu. Terus yang kedua dari point of view sekolahnya yang kayak emang bener-bener lingkungannya tuh aduh nggak sehat banget buat anak gitu kan. Terus juga dari point of view si Jamie sendiri yang kayak punya sifat temperamental turun-menurunnya. Terus juga kayak emang nggak bisa gitu, terpengaruh banyak hal. Jadi kayak kita lihat tuh si Jamie tuh kayak udah konstruksinya tuh banyak dari semua hal gitu, dari keluarganya, dari internet, dari lingkungan, dan bahkan dari teman-teman dan sebagainya. Ini bener-bener ngebangun jati dirinya si Jamie yang like a monster gitu, yang emang temperamental, di situ bludak aja akhirnya mau komit untuk killing si Katie di sana. So the important things from adolescence adalah bukan soal who-nya, who is the murderer for Katie gitu, bukan, tapi bukan tentang siapa yang membunuhnya, but the important thing is why gitu, kenapa atau motif dari si Jamie bisa ngelakuin hal itu. Kayak yang di-mention juga sama Pak Polisi di episode 2, dia rela untuk nanya satu-satu temannya buat nyari tahu why-nya gitu kan, kenapa sih kok bisa gitu kan. Ya jadi itulah yang bisa gue bahas dari A Complex Story gitu buat si Jamie Miller di film Adolescence di Netflix ini, yang bisa kalian tonton 4 episode aja, dan kita diskusi bareng juga gitu, saling sharing aja di video ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar dan gimana menurut film lovers terhadap film Adolescence ini. Dan untuk rating pribadi gue sendiri terhadap film Adolescence ini bisa gue kasih 8.7 atau 8,7. Wah gila, keren parah ini masuknya, dan top juga ya. Kenapa bisa gue kasih gitu? Karena dari segi produksinya gitu, ini emang udah one shot, ini niat banget gitu, sama sekali nggak ada ininya, pause-nya, jedanya gitu ya, atau breaknya gitu ya. Ini bener-bener emang jalan aja film sampai habis. Terus juga dari karakternya si Jamie yang patut diapresiasi juga, dimenang award juga kan. Dia emang nggak pernah masuk ke film, series dan sebagainya, tapi bisa meranin Jamie Miller yang keren banget, kompleks gini gitu kan. Terus juga ya produksinya emang udah mantep banget. Terus dari segi ceritanya yang emang kompleks banget, macam kayak film monster gitu yang ada di film Jepangnya gitu ya. Gue belum bahas juga sih, itu seru banget. Kalau kalian tertarik juga tulis aja di kolom komentar. Dan kenapa gue nggak ngasih skor lebih tinggi aja, karena emang gue merasa ini terlalu digantung aja sih kayaknya. Bahkan sampai akhir episode gue tuh masih kayak nggak terima gitu soal direkturnya yang emang nggak ngasih banget gitu terang-terangan, atau mungkin secara ya ini aja lah ya, epilog aja gitu soal si pelakunya atau gimana, mungkin pas persidangannya atau gimana. Tapi it's okay lah, ini karena emang filmnya mau dibungkus secara filosofis aja, jadi kayak kita sebagai penonton juga akhirnya kan kena gitu, siapa sih yang pembunuh, siapa yang dibunuh, kan itu nggak penting. Tapi yang penting adalah kenapa kita bisa kenapa si Jamie bisa membunuh, kayak emang peran apa sih keluarga dan peran semuanya yang bisa menyumbang terhadap tindakan ini gitu kan. Jadi itu aja yang bisa gue bahas dari film Adolescence di Netflix ya. Kalau kalian suka bisa jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel ini. Kalau kalian ingin gue bahas apa, tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga donate and support gue melalui link yang udah gue cantumin di bawah. See you in the next video and salam pecinta film.